Selanjutnya, testimoni dari Mas Ainun Najib melalui Zoom dari Singapura. Kami persilakan. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Hakim Mahfuz dan para masyayikh Tebu Ireng, Bunyai Farida yang saya hormati, para gawagis terutama Gus Ipang Wahid, para umarok yang sudah berkenan hadir, Ibu Khofifah, Bapak Ridwan Kamil, dan sedoyo hadirin hadirat yang saya hormati. Saya kaget sebetulnya diminta hadir di sini untuk memberikan testimoni karena ya, siapalah saya. Saya ini seorang muhibbin saja. Santri pun mungkin hitungannya santri kilat mawon. Saya termasuk muhibbin nahdiyin yang perjalanan hidupnya di dunia umum, di dunia eksakta. Hanya mencintai para kiai, mencintai Nahdlatul Ulama dan melanjutkan tradisi dari keluarga saya, keluarga Abah dan para buyut. Tapi alhamdulillah rupanya Gus Ipang berkenan mengundang saya untuk hadir dan saya mau cerita satu hal yang spesifik dan sangat berkesan sekali buat saya pribadi dari almarhum Gus Solah. Saya tuh ingat betul. Mungkin ini untuk ngadem-ngademi saya yang ya santrinya santri kilat. Saya tuh ingat betul bahwa beliau itu berpandangan bahwa santri atau kalangan nahdiyin itu mesti menguasai sains dan teknologi. Mesti belajar di jalur umum. Santri harus kuliah di ITB, kuliah di UI, kuliah di UGM, kuliah di ITS, kuliah di mana-mana seluruh dunia, universitas dan institut sains dan teknologi yang terbaik. Itu sangat berkesan sekali karena bukan hanya itu ngadem-ngademi saya, tapi juga sebenarnya menunjukkan kalau ilmu dan adab karakter agama itu adalah akar, adalah bekal yang mutlak wajib dimiliki. Namun yang penting juga adalah melihat ke depan, memiliki visi yang lebih besar untuk umat, untuk bangsa dan negara. Dan di era saat ini, visi yang besar itu hanya bisa dicapai dengan penguasaan, bukan hanya mampu ya, bukan hanya kemampuan, tapi betul-betul menguasai dan unggul di bidang sains dan teknologi. Zamannya memang sedemikian. Kalau kita lihat misalnya kita ambil contoh Amerika Serikat misalnya. Amerika Serikat itu sebuah negara dengan sejarah peradaban demokrasi yang paling tua, hampir 3 abad. Tapi kita lihat sendiri dengan mudah karena gagal menguasai struktur sosial yang dikacau balaukan oleh sosial media dengan hoax, dengan fake news. Kita lihat terjadi polarisasi yang sangat besar dan beberapa tahun terakhir dampaknya juga sangat signifikan di kestabilan sosial di sana. Nah itu apatah lagi di Indonesia dan kita sedang mengalami problem itu. Mungkin banyak melihat itu sebagai problem sosial, tapi sejatinya itu adalah problem teknologi. Karena kita belum menguasai, hanya sekedar mampu menyikapi hadirnya teknologi informasi dan sosial media. Dan ini baru awal karena dalam dekade ke depan akan lebih
mengerikan dan lebih cepat lagi itu perubahan-perubahan teknologi yang kita semua, terutama kalangan muda Nahdliyin, mesti siap. Itu yang saya ambil dan saya pelajari dari Gus Solah ya. Mungkin agak bias, confirmation bias kalau istilahnya di dunia data itu. Jadi saya memilih cherry picking, saya memilih pesan atau kesan dari beliau yang memang sesuai dengan saya. Tapi mudah-mudahan apabila ini sesuai dengan sebagian dari hadirin dan hadirat, mudah-mudahan ini bermanfaat juga. Demikian saya ringkas saja yang bisa saya sampaikan malam ini. Matur nuwun kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Mas Ainun Najib. Selanjutnya testimoni tokoh.